Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang EPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Nah, soal cerita ini berbeda dengan soal-soal biasanya, maka ini harusnya berbentuk cerita. Yang perlu kamu pahami bahwa soal EPB dan KPK itu memiliki ciri, ya. Jadi kamu tidak perlu bingung ini soal EPB atau soal KPK. Kamu akan mudah memahaminya jika tahu ciri soal EPB, ciri soal KPK. Baik, jika soal EPB, soal itu bercerita tentang barang yang dibagikan, ya, benda yang dibagikan. Kalau nih contohnya apa? Misalnya ada kue nih, ini ada kue. Nah, dibagikan ini adalah soal EPB gitu. Contoh lain misalnya. Nah, ini ada sebuah bunga nih. Nah, ini ada bunga kemudian dibuat sebuah rangkaian. Nah, dibuat sebuah rangkaian atau buat sebuah pas bunganya, itu artinya bunga-bunga itu adalah dibagikan ke dalam pas, beberapa pas. Jadi ada barang yang dibagikan gitu. Itu soal EPB. Kita kasih contoh lagi. Misalnya ini mempunyai beberapa bola. Nah, bola itu kan benda ya, kemudian dibagikan ke beberapa keranjang. Nah, itu juga sama, ini juga soal EPB. Kemudian, lalu KPK soalnya kayak gimana, Pak? Nah, soal KPK adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya apa? Kita kasih contoh nih. Di sini misalnya olahraga. Nah, olahraga kan nggak mungkin sekali. Dia bisa dilakukan 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali gitu kan. Jadi berulang-ulang setiap 4 hari, kemudian 4 hari lagi, 4 hari lagi, 4 hari lagi. Jadi soal KPK adalah soal yang pekerjaan atau kegiatan yang berulang-ulang. Nah, contoh lagi, pergi ke perpustakaan. Nah, pergi ke perpustakaan juga sama gitu. Nah, pergi ke perpustakaan itu dikerjakan secara berulang-ulang. Ini adalah soal KPK. Gitu ya. Kemudian sama ini juga berenang. Nah, berenang itu kan nggak mungkin sekali dalam seumur hidup. Pasti dilakukan secara kontinu berulang-ulang. Gitu ya. Oke, kita selesaikan soal-soalnya. Coba kita selesaikan ya. Nah, Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan diberikan kepada teman-temannya. Berapa banyak paket yang dibuat Ica? Ini adalah kembali lagi ini adalah barang yang dibagi-bagikan atau benda, ya. Maka soalnya adalah cara jawab EPB. Kita contoh nih, 20 kemudian 20 kemudian ininya 25. Kita bagi nih, bagi 2 nih, bisa nggak? Nggak bisa, kan 25 bisa bagi 2. 3, nggak bisa juga kan. Harus bisa dibagi 2 semua. Oh 5 nih, habis 5. Pak, kenapa 2, 3, 5 pembaginya? Karena kan yang membagi hanya boleh bilangan prima. Ya, tidak boleh bilangan lain. Harus bilangan prima. Nah, 20 bagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. Nah, sekarang 4 sama 5 masih bisa dibagi nggak dengan bilangan lain? Nggak bisa, Pak. Oh, kalau nggak bisa berarti EPB-nya adalah yang di samping nih di sini. 5 gitu, karena cuma satu bilangan. Berarti kamu jadi ada 5 paket yang dibuat gitu. Ini kesimpulannya nih. Itu karena kan kenapa nanyanya begitu ya? Karena nanya kan berapa banyak paket. Jadi ada 5 paket yang dibuat oleh Ica gitu ya. Lanjutkan soal selanjutnya. Humaira mengatur bunga
plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar, 24 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa vas yang dibutuhkan Humaira? Nah, ini juga pertanyaannya pertanyaan barang yang dibagi-bagikan. Kalau barang yang dibagikan sama, pekerjaannya dibagi ya 30, 24. Kita bagi ya. Kita bagi 2. Oh iya bisa 15, ini 12. Bagi berapa lagi? 3. Ini 5, ini 4. Oke, ini masih bisa dibagi lagi. Udah selesai. EPB-nya sama dengan berarti 2, ini 2 sama 3. Sama dengan 6. Jadi berapa pas bunga yang dibutuhkan? Berarti 6 pas bunga yang dibutuhkan. Gitu ya. Itu soal PB gitu. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal masih juga kayaknya gitu ya. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru. Bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang yang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah titik-titik. Ini juga sama ya, ini soal EPB. Maka kita penyelesaiannya misalnya 24, 48. Kita bagi 2 nih, bisa kayaknya ya. Ini 12, ini 24. Bagi-bagi 2 lagi kayaknya bisa nih, 6, 12. Bagi 2 lagi, ini 3, ini 6. Bagi 3 lagi, ini 1, ini 2. Oke, kayaknya udah selesai ya. Maka ini kita bagikan yang samping semua nih. Ya, kita pakai. Karena ini EPB kan yang samping. EPB sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini kali 3 ya. Ini 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Jawabannya 24. Jadi ada 24 pas bunga itu yang harus disediakan oleh Bayu. Itu ya. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal KPK ya. Villa olahraga setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Pada hari keberapa mereka berdua olahraga bersama? Gitu ya. Kita coba ya. Itu. Nah, ini kita kerjakan. Oke. Jadi berarti ini soal KPK ya, karena ini dia olahraga dilakukan secara berulang-ulang. Berarti ini 4, ini 6. Gitu. Ini 2, ini 2, ini 3. Ini 2, ini 1, ini nggak bisa lagi ya, maaf. Sudah tidak bisa dibagi lagi gitu. Gitu. Nah, karena ini soal KPK, maka ini KPK gitu ya. Kalau KPK ini semua diambil nih. Sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 4 kali 3. Ini 2 kali 4 ya. Sama dengan 12. Jadi di sini adalah pada hari keberapa mereka berolahraga. Jadi mereka bersama-sama berolahraga pada hari gitu ya. Hari ke-12. Itu. Ya, lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan. Darmansyah pergi ke perpustakaan 4 hari. Ruri setiap 6 hari. Pada hari keberapa mereka pergi bersama-sama. Nah, ini soal KPK juga gitu ya. Ini kayaknya angkanya sama apa beda ya? Coba. Oh, sama ini, Boy. Gak usah dijawab ya kalau sama. Oke, contoh ini Sultan pergi berenang setiap 6 hari, sementara Dava pergi setiap 8 hari. Jika mereka pergi berenang bersama pada hari keberapa mereka berenang bersama-sama. Kita coba jawab ya. KPK-nya 6, di sini 8. Kita bagi berapa? 2. Oh iya, ini 3, ini 4. Udah selesai ya.
Kayaknya nggak bisa dibagi lagi, maka ini bagi lagi, dipakai ya. Maka KFK sama dengan 2 kali 3 kali 4, sama dengan ini 6. 6 kali 4, cobanya 24. Jadi mereka pergi bersama berenang pada hari ke-24 gitu. Ya. Paham ya? Paham. Nah, setelah ini silakan kamu kerjakan soalnya yang ada di classroom. Kemudian ini soal itu kamu tulis di buku. Setelah tulis di buku, dipoto, diupload ke classroom. Ya, cuman pada saat mengupload di classroom, Bapak mohon jangan memberikan komentar. Sekali lagi, jangan memberikan komentar. Gitu ya. Jangan memberikan komentar bahwa oh ini gitu ya, misalnya kita berikan komentar misalnya nama saya Jam kelas 4A absen 25 lalu diupload gitu. Nggak perlu, Bapak nggak perlu nama absen begini, nggak perlu. Karena yang Bapak butuhkan adalah justru uploadan kamu. Nggak perlu tulis nama, nggak perlu tulis apa, udah langsung kirim saja. Itu ya, upload. Kalau ada 3 lembar, foto 3 kali lembar. 3 lembar. Nanti Bapak akan langsung periksa diberi nilai. Tapi kalau kaliannya menggunakan nama, komen, apalah gitulah, itu pasti Bapak tidak akan bisa periksa. Terserah kalian mau pakai atau mau nurut sama Bapak, karena di beberapa kelas atas itu susah dikasih tahu. Dikasih tahu jangan dikasih komen apapun karena takutnya nyasar ke forum. Kalau nyasar ke forum tidak bisa dibagikan. Ya, oke ya, kita coba nih, Bapak kasih coba nih kalau ke classroom bisa nggak ya? Ada tugas kayak yang bisa dikerjakan. Coba kita ke classroom. Coba kita buka classroom-nya ya, classroom Bapak. Coba kita yang coba-coba, kayaknya ada deh. Oke. Kita coba punya novel. Coba tugas baru. Nah, kalau udah ada tugas seperti ini ya, jangan nulis komentar di sini. Ya, nulis salah gitu. Misalnya saya nama Jam kirim gitu. Nggak usah itu, nggak usah kayak gitu. Langsung usap ke atas itu ya. Tambah nanti kan kalau gini tambahkan usap ke atas, tambahkan lampiran. Saya lampiran misalnya mau ambil foto boleh gitu ya, ambil foto. Ya sekali kita tampil. Kita kasih foto misalnya gini, klik. Lalu oke. Gitu. Lama ya. Nah, lalu tinggal kirim. Gitu. Kirim. Jangan memberikan komentar apapun. Bapak mohon. Kalau kalian kirim komentar apapun, nama saya ini saya, udah pasti salah. Pasti nggak bisa Bapak koreksi. Oke, itu aja pertemuan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.